Dan kita bersepakat ya, terus lahirlah yang namanya Mas Gibol. Mas Gibol itu singkatan dari Masyarakat Gila Bola. Bahwa tujuan kita berkompetisi adalah kita menghasilkan bibit muda kita atau potensi-potensi sepak bola kita yang lebih bagus ke depan, bukan untuk mencari sesuatu. Karena NTT belum bicara soal industri sepak bola di sini. Orang latihan tidak bermain juga dia percuma, apa yang ditunjukin gitu ya, kan? malas ya. Tapi dia hadiahnya mungkin tidak seberapa, tapi dia bermain, Pengen dia bisa main. mengeluarkan kemampuannya, dia ditonton oleh orang. orang. Nah, itu sudah suatu kepuasan. Wah, iya. Bahwa nanti dari proses ini dia akan ke jenjang yang lebih profesional baik, ya. misalkan. Nah, disitulah dia akan mendapatkan reward. yang namanya reward gitu. Ya percuma lah kalau kita punya organisasi tapi anggota tidak ada. Ya. Giliran piala bupati semua pada rame-rame. Ya. Giliran ada turnamen itu semua pada rame-rame bentuk klub. Sedangkan kita tidak bisa merapikan apa-apa sih klub-klub mana saja sih menjadi anggota. Kita memulai dengan sesuatu yang baik gitu loh. Karena tujuan kita bukan hanya soal juara, tetapi bos, di dalam sepak bola, dalam olahraga itu adalah sportif. Halo Sobat Milenial, bersama saya lagi Muhammad Ibrahim Program SPR di Millennial Spirit Channel di Positive Room Podcast. Kayaknya ngobrol kita sudah ke suasana yang sebentar lagi mungkin ada kegiatan ada rame-rame yang heboh di Kabupaten ND terkait sepak bola dan juga mungkin pertandingan-pertandingan sepak bola yang begitu banyak yang marak lakukan di Kabupaten ND akhir-akhir ini setelah pandemi Covid mulai mereda. Dan sepertinya ini berlomba-lomba jangan sampai ada Covid naik lagi. Tapi kali ini dan edisi kali ini saya ditemani oleh seorang yang juga dulunya saya dengar-dengar sebagai admin dari Mas Gibol. Sobat Milenial pernah dengar ya Mas Gibol? Mas Gibol tuh gimana ya? Selama saya di Kupang saya sering mendengar nama ini dan ini mungkin sebuah komunitas yang orang yang sangat senang dengan bola dan mencintai dan sangat mengagumi olahraga sepak bola. Dan saya malam ini ditemani oleh Bapak atau Om atau Sobat atau bagaimana ya, saya panggil Kakak, Bapak Peter Fomeni yang juga pemain bola dari PSK ke Kota Kupang dan juga menjadi salah satu orang yang juga punya andil terhadap apa sih dan bagaimana sih munculnya itu Mas Gibol yang mungkin di akhir-akhir ini cukup terkenal. Saya sapa saja, Om Peter, apa kabar? Selamat malam, kabar baik Om Yadin. Kabar baik. Jadi gimana perjalanan dari Kupang gitu sampai saya bisa hadirkan di podcast? Ada sesuatu kah yang mendorong seorang Om Peter bisa bermain-main di ND gitu? Ada tugas negara ya. Ada tugas negara. Tugas negara ya tentunya berhubungan dengan si kulit bundar. Si kulit bundar, siap. Ditugaskan Ketua Asprof SNTT ke ND. Oh, atas ajakan Om Yadin juga. Oke, Sobat Milenial, ini kan kalau teman-teman pecinta bola di ND mungkin Om Peter belum ada banyak ya. Mungkin kalau sering ikut pasti agar ada juga yang tahu. Atau mungkin tidak semua tahu. Mungkin dengan podcast malam ini ngobrol-ngobrol saya dengan Om Peter, teman-teman pencinta bola di Kabupaten ND jadi tahu Mas Gibol itu apa sih sebenarnya dan seperti apa sih jam terbangnya Mas Gibol di NTT sekarang seperti apa kan? Kalau saya di Kupang saya sering dengar bahkan isu-isu terkait bola kaki di NTT itu selalu muncul dari Mas Gibol, apalagi ya kalau ada mulai kontestasi dan lain-lain. Wah, Mas Gibol ini paling update berita. Seperti apa Om Peter bisa ceritakan? Mungkin Om Peter kan salah satu orang yang punya andil atas adanya Mas Gibol, komunitas Mas Gibol itu seperti apa Mas Gibol? Mungkin diberceritakan lah biar Sobat Milenial bisa tahu gitu. Baik, Om Yadin. Jadi Mas Gibol ini mungkin kalau sampai sekarang ini cukup panjang lah perjalanannya. Tapi saya tahu persis Mas Gibol ini. Mas Gibol ini kurang lebih kita memulainya itu, saya katakan kita, karena memang saya salah satu orangnya, ada Bung Abdul Muiz, ada Bung Sipri Seko, termasuk saya, dan ini kami memulainya dari tahun 2005. 2005 dengan event Jisamsu Pos Kupang Cup. Nah, sebuah event yang ya mungkin kalau dikilas balik cukup dikenal lah. Dari 2005 sampai dengan 2008 kalau tidak salah. Nah, Mas Gibol ini lahir dari seorang yang memang
suka dengan sepak bola. Banyak ide-ide yang dia lahirkan. Nah, saya sebut saja beliau itu adalah Danang Pamungkas. Ya, Danang Pamungkas ini seorang pimpinan PT HM Sampurna Cabang Kupang waktu itu ya, yang berkolaborasi dengan tadi saya bilang saya, Bung Muiz, Bung Sipriseko, kita melakukan dengan beberapa teman, kita melakukan event itu. Nah, akhirnya muncullah, karena memang Danang Pamungkas ini orang yang kalau kita bilang itu selalu ada 1001 ide yang akan dia keluarkan untuk sebuah event kreativitas yang sangat luar biasa. Dan muncullah namanya, dia bilang kita nih main-main bola, tapi mungkin kita perlu ada sebuah inilah komunitas lah begitu. Dan kita bersepakat ya, terus lahirlah yang namanya Mas Gibol. Mas Gibol itu singkatan dari Masyarakat Gila Bola. Masyarakat Gila Bola. Awal mulanya kita buat Mas Gibol ini sebenarnya adalah untuk tujuan yang sangat-sangat ini ya, bukan tujuan hanya untuk bermain bola gitu loh. Jadi wadah untuk orang-orang yang sebenarnya sudah tidak lagi secara ini berkompetisi ya, tetapi ada wadah untuk bermain, bertemu, berkumpul, bermain, bercerita dan menghasilkan ide-ide yang lain terhadap sepak bola. Nah, dan ide yang paling ini adalah waktu itu kita berpikir tentang adik-adik kita yang sementara bermain bola, tapi dia mungkin belum punya pekerjaan. Gitu. Nah, akhirnya kita cobalah bikin fun-fun. Nah, fun-fun game itu kita libatkan perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan tentunya dia butuh orang untuk bisa bermain, gitu. Nah, sehingga ketika kita undang misalkan Kristal, kita undang dealer-dealer motor, dealer mobil. Sebenarnya tujuan kita adalah bagaimana ada bank, gitu kan. Tujuannya adalah mungkin di situ tercipta komunikasi-komunikasi, terus mungkin di situ ada kebutuhan akan pegawai. Karena kita bikin sifatnya rutin, maka adalah teman-teman kita, adik-adik kita yang bisa ikut diambil jadi ikut masuk karyawan di situ, ya. untuk, nah itu tujuan mulianya sebenarnya, bahwa main bola kita yang sudah ibaratnya sudah selesai bermain bola ini, umurnya sudah tidak untuk prestasi lagi, sebenarnya di situ saja. Jadi kita ingin bahwa kita ada ruang di mana setiap minggu kita ada tempat kumpul, main bola, bercerita bersama keluarga, ya. Jadi bagaimana keluarga kita ajak ke stadion gitu, istri, anak, apa itu. Nah, tujuannya untuk itu sebenarnya, bahwa sambil ya di situ ada kumpulan. Mas Gibol ini terdiri dari berbagai macam kalangan. Ya, saya bilang sebut saja dokter, pengusaha, pegawai TNI, Polri dan sebagainya. Nah, sehingga di sini tempat yang sebenarnya ruang informasi itu cepat sekali tersebar. Gitu. Oh, kita kadang hal-hal yang simpel itu adalah kita butuh misalkan mobil misalkan. Nah, kita punya teman-teman yang bisa membantu. Kita butuh motor, kita butuh urus surat ini di kantor ini. Itu di komunitas itulah sangat-sangat cepat sekali terbantu kan, gitu. Mungkin itu sedikit cerita singkat ya, Mas Gibol. Jadi dari 2005 terus kita tidak membatasi ya. Oh, ini bukan Mas Gibol, tidak. Siapa yang suka bola itulah Mas Gibol. Gitu. Nah, tetapi tujuannya bukan untuk mencari tanding terus cari menang, bukan itu. Jadi tujuannya adalah memfasilitasi yang seperti tadi, kemudian memberikan sharing informasi dan sebagainya. Ya kalau bisa berbuat lebih dari itu ya,
puji Tuhan lah gitu. Tapi itu awal mulanya seperti itu tujuannya. Siap. Nah, ini kan Om Peter juga kan selama ini saya juga pernah dengar juga menjadi seorang komentator. Memang kan dulu sebelum pemain, setelah pemain, komentator juga, jadi tahu pelatih juga, pernah tahu apa sih sepak bola di NTT itu seperti apa. Om Peter ini kayaknya sudah paham betul. Bahkan di angkatannya Om Peter ini sudah menjabat posisi-posisi penting, mungkin angkatan main ya, posisi-posisi penting sepak bola di NTT. Mungkin ada yang jadi pengurus ASKAP, jadi ketua ASKAP, jadi pengurus ASPROF, ketua ASPROF, bahkan yang ada sampai di PSSI Pusat. Nah ini kan informasi-informasi tentang sepak bola di NTT pasti ya sudah makan garam lah istilahnya. Om Peter sudah sangat menguasai benar. Nah saya tanya terkait dengan sepak bola di NTT. Ada 22 kabupaten kota kan kita ya. Kita langsung skip di 22 kabupaten kota. Yang Mas Gibo lihat atau yang dari Om Peter sendiri yang pencinta bola dan sudah tahu pelaku bola bahkan komentator. Potensi di akhir-akhir ini yang memang sangat bagus dari reputasi kegiatan sepak bolanya itu di kabupaten mana dari 22 kabupaten mana? Dari 22 kabupaten kota itu yang paling menonjol itu di kabupaten apa? Regenerasinya baik usia mudanya, kompetisinya, terus hasilnya dan endingnya, atau mungkin yang paling akhirnya di level yang paling baik lah dari 22 kabupaten kota yang ada di NTT. Menurut pandangan Om Peter. Ya, jadi kalau menurut pandangan kami sebagai mantan pemain yang pernah berkecimpung di dunia ini, memang kalau kita lihat sejarahnya itu memang PSK Kabupaten Kupang lah ya sebelum berpisah dengan kota, berpisah jadi kota ya, itu memang tim yang cukup sangat disegani atau barometer sepak bola NTT lah. Kenapa? Karena memang zaman itu ya, sebut saja zamannya Matias Bisinglasi, Anton Kia, itu adalah pemain-pemain yang memang terlahir dari satu proses yang namanya kompetisi. Jadi zaman itu ada Liga 1, Divisi 1, Divisi 2, Divisi 3 di PSK itu. Sehingga pemain yang benar-benar memperkuat PSK waktu itu adalah pemain-pemain yang memang punya kualitas. Kualitasnya dari kompetisi tadi. Sehingga ketika di level-level yang elitari lah dianggap begitu, maka selalu menjadi langganan juara dan bahkan ya selalulah ada di partai puncak lah gitu. Nah kalau kita lihat secara keseluruhan, kita ini kan NTT ini ya ada dari Ngada, dari Flores Timur, dari Alor, dari ND. Ini sebenarnya punya apa karakteristik masing-masing lah. Ya. Kalau Ngada itu dengan ya tadi dia punya stamina, dia punya powerful lah ya. Power lah ya. Dia tidak terlalu bermain ini, tapi dengan gaya bermain yang lebih banyak kepada long dan itu ya hasil akhir kan adalah menang. Nah, kalau kita ke ND, ke Maumere, Persami ya, itu lebih banyak orang bilang gayanya Samba. Kota Kupang, Kabupaten Kupang lebih main pendek 1-2 gitu loh. Nah, tapi bahwa apapun itu semua ini punya potensi. Gitu. Tinggal bagaimana di daerah masing-masing dalam hal ini ASKAP itu melihat ini untuk dibuat sebuah kompetisi. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa pemain itu akan lahir lewat sebuah proses. Prosesnya dari mana adalah kompetisi. Karena kita mungkin di sini kita menganggap kita sudah bagus, tapi ketika kita pindah ke wilayah barat misalkan, ya kadang dasar-dasarnya itu kita memang masih kalah. Bukan berarti kita tidak bisa. Kita bisa, sangat bisa, tapi karena jam terbang kita kurang, kompetisi kita kurang tadi, akhirnya ya kita sedikit ketinggalan. Tetapi kita sebenarnya kalau saya bilang NTT ini anak-anak itu terlahir dengan bakat main bola. Ya main bola, terlahir main bola sebenarnya. Tinggal ini dipoles ya, bahwa memang tidak mudah ya, tidak mudah untuk membuat kompetisi dan sebagainya. Tapi ya kita harus kembali bahwa kompetisilah satu jalan untuk menjadi pemain bola yang handal. Gitu.
Oke, ini kan dari pandang mata seorang praktisi bola di NTT ya, saya bisa katakan mungkin pengamat bola di NTT. Apa yang menyebabkan kompetisi-kompetisi lokal itu sulit sekali terjadi, bahkan hampir di 22 kabupaten kota? Apa yang menjadi kendala yang mungkin ya Om Peter mungkin bisa ceritakan yang menjadi masalah apa? Karena tadi menurut Om Peter sendiri bahwa kita tidak bisa menghasilkan kualitas yang bagus walaupun anak-anak kita punya bakat itu karena kita tidak punya kompetisi atau minim sekali kompetisi. Nah kira-kira mungkin ada catatan atau pikiran penting yang mungkin disampaikan yang mungkin bisa diceritakan di sinilah gitu supaya pemangku-pemangku kepentingan dalam hal ini mungkin bupati atau mungkin kepala daerah atau mungkin wali kota atau bahkan gubernur atau mungkin ya askap-askap, asprof, semua ya orang-orang yang pemangku kepentingan di sepak bola ini bisa dengar. Kira-kira apa yang menjadi masalah sehingga kompetisi-kompetisi lokal itu jarang sekali ada. Jadi memang ini terlihat mudah, gampang, tetapi kok susah ya, gitu susah. Kan, gitu pertanyaannya. Nah, kalau kita lihat bahwa yang pertama itu mau atau tidak, gitu. Siapapun. Mau fasilitas seperti apapun, tapi kalau tidak mau ya memang barang ini tidak bisa jalan juga. Gitu. Jadi ada hal-hal memang ya dalam konteks kita melakukan kompetisi kan sarana itu penting. Lapangan kita punya atau tidak? Nah, kalau tidak punya lapangan, terus mau kompetisinya di mana? Gitu. Yang kedua perangkat, ya perangkat pertandingan punya atau tidak? Nah. Kemudian nanti ada orang bilang, oh kita tidak bisa lakukan ini karena biaya ini, biaya itu dan sebagainya. Ya, semua kan tentu ada nilainya. Tetapi bukan berarti juga tidak bisa dikomunikasikan untuk bisa jalan ya. Saya pikir antara kedua ini kan saling membutuhkan. Tidak ada kompetisi, perangkat juga tidak bisa. Sebaliknya, ada perangkat tanpa kompetisi juga ya sudahlah. Artinya sebenarnya ada, hanya tinggal perlu titik temu saja. Jadi kita memang lebih banyak kalau kita lihat bahwa lebih banyak pada turnamen-turnamen yang sifatnya ya 1, 2 selesai, gitu kan. Sedangkan kalau kompetisi kan lebih teratur ya, bisa setengah kompetisi, bisa setengah kompetisi full, artinya sistem bisa seperti home and away, sehingga jumlah pertandingan itu lebih banyak. Dengan lebih banyaknya jumlah pertandingan, tentunya akan bisa melahirkan pemain tadi. Nah, jadi kembali bahwa kenapa sih tidak jalan-jalan itu? Ya saya juga merasa apa ya, kalau selalu berpikir ideal, maka kadang kita juga tidak bisa jalan. Nah, kadang asal juga dikomentari orang juga, kok kompetisi model begini, tapi tentunya ayolah mulai gitu loh. Mulai saja bahwa ada kekurangan itu biasa. Nanti setelah ini kita evaluasi, mungkin di kompetisi berikut bisa lebih baik lagi. Tapi intinya bahwa bagaimana kolaborasi ya dari baik itu pengurus, pemerintah dan sebagainya. Karena kayak tadi saya bilang bahwa kalau tidak ada sarana maka tidak bisa berkompetisi. Gitu. Sarana itu hal paling penting, lapangan ya, kita bicara lapangan, gitu. Sehingga perlu ada pemangku kepentingan ya. Dalam konteks ini kita tidak ingin terlalu ini terus akhirnya terlihat wah Pak Peter nih ngomong seenaknya dia gitu loh. Nah, kita ngomong ini kita pelaku yang sampai hari ini juga belum sempurna gitu loh, bahwa masih banyak PR yang harus kita lakukan. Kalau dalam pikiran saya juga nih Om Peter, ini kalau kita ngobrol ya di podcast ini, saya juga bisa menyimak bahwa ketiadaan anggaran juga menjadi dasar. Kita tidak punya sumber dana, karena kita ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri kan bukan industri ya, bola ini belum beranjak ke sisi industri, kita masih manual, maka sangat berharap dari piala bupati, sangat berharap dari piala perusahaan-perusahaan tertentu, ataupun ya kegiatan-kegiatan tertentu baru kita buat turnamen atau event. Dan juga cara berpikir, harusnya menurut saya, ini pikiran saya, kalau Om Peter bilang salah ya nggak apa-apa, ini saya juga mungkin harus ada persepsi kesamaan sebenarnya, kesamaan cara berpikir dan cara pandang gitu. Kalau memang kita mau supaya sepak bola NTT ini menghasilkan bakat yang bagus, kualitasnya jadi bagus, pemain-pemainnya juga jadi bagus, otomatis kompetisi kita buat dari sesuatu yang memang semangat pada negeri tadi ya.
Oke lah, perangkat pertandingan kita bayar, tapi dia harus menekan sedikit biaya supaya panitia bisa agak leluasa membuat turnamen. Mungkin biaya pendaftaran juga tidak usah, atau diminimkan saja biaya pendaftaran tim-tim itu supaya kompetisi ini bisa jalan. Intinya pada satu titik bahwa kita pengen menghasilkan kualitas sepak bola. Pemain-pemain sepak bola NTT ini menjadi lebih bagus dan baik gitu ya. Dan juga mungkin nanti diberikan pemahaman kepada orang yang akan juara nanti kemudian, ya hadiahnya tidak seberapa. Mungkin hanya sebuah trofi, kalian terimalah dari sebuah hasil kompetisi, karena yang kita cari sekarang kan bukan tropinya, ya kan? Ada juga mungkin di sisi ini ya terjadi kemarin juga, saya juga sempat dengar ya, saya dengar berita di Kabupaten ND Liga Pelajar katanya hanya diberikan piala yang kecil dengan sertifikat, terus tidak punya hadiah yang mewah gitu. Ya memang di sisi ini kita ada miris ya, kalau kita mendengar atau informasi di ruang publik, miris tidak ada hadiah dan segala macam. Sebenarnya yang harus kita dapatkan dari situ adalah kompetisinya ini gitu ya. Bener ya? Yeah. Kalau adanya kompetisi kan anak-anak ini kan bisa bermain bola gitu kan. Ada aturan bermain yang mereka lakukan. Kalau kita bermain lepas di lapangan. Jadi mungkin di situ poinnya mungkin Peter. Kita harus ada kesamaan visi dari semua pemangku kepentingan di sepak bola NTT. Bahwa tujuan kita berkompetisi adalah kita menghasilkan bibit muda kita atau potensi-potensi sepak bola kita yang lebih bagus ke depan, bukan untuk mencari sesuatu. Karena NTT belum bicara soal industri sepak bola di sini. Siapa yang mau jadi investor di NTT untuk sepak bola? Tapi menurut Peter gimana? Kira-kira pandangan seperti ini. Kita ngobrol lah sebenarnya biar ada informasi yang baik lah. Jadi memang sebenarnya anak-anak ini dia main tidak terlalu mengajar yang namanya hadiah sebenarnya itu. Nah, tetapi bahwa memang alangkah lebih baiknya disampaikan dari awal. Sehingga, oh ya kita main ini kondisinya begini, gitu loh. Karena ketika tidak disampaikan juga kadang akhirnya ada kecewaan di belakang. Ya kekecewaan karena ternyata ekspektasinya beda. Nah, bahwa memang kalau kita bicara usia dini sebenarnya memang itu tidak diajarkan untuk ada reward yang besar gitu ya. Gitu, karena pembinaan. Tetapi bahwa di beberapa tempat itu kan beda-beda. Ada yang tadi dia punya sponsor, dia ada hadiah, gitu kan. Nah, kalau dia yang berangkat dari semangat anak-anak beberapa orang ya, ayo kita bikin event, terus bikin ini kan, kadang-kadang ya dia harus bawa map, keluar map, belum tentu dia ada dana. Gitu. Nah, tentunya ini yang tadi kita bincang bahwa harus disadari oleh semuanya bahwa jangan sampai menjanjikan sesuatu atau tidak menyampaikan di awal sehingga juga bisa mengakibatkan persepsi yang berbeda pada saat akhirnya itu. Gitu. Karena hadiah itu adalah bonus lebih kepada bonus ya, lebih kepada sebuah ini yang profesional. Kadang memang ada orang mau ikut event karena total hadiahnya besar. Artinya bahwa itu kan sudah dijanjikan dari awal gitulah. Tapi pada tahapan kompetisi saya pikir tidak terlalu ini ya, karena orang latihan tidak bermain juga dia percuma, apa mau ditunjukin ya, malas ya. Tapi dia hadiahnya mungkin tidak seberapa, tapi dia bermain, dia bisa mengeluarkan kemampuannya, dia ditonton oleh orang. Nah, itu sudah suatu kepuasan sebenarnya. Bahwa nanti dari proses ini dia akan ke jenjang yang lebih profesional baik, misalkan. Nah, disitulah dia akan mendapatkan yang namanya reward gitu. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi ada pemahaman mungkin ya dari stakeholder atau pemimpin atau yang punya klub mungkin atau ya orang-orang yang melatih anak-anak bahwa tujuan kita usia dini ini jangan terlalu berfokus pada materi dulu. Intinya pada pembinaan. Yang penting ada kompetisi dulu. Ya kan? Karena dengan adanya kompetisi ya seperti itulah kita bisa tahu anak-anak punya kemampuan dan kualitas gitu kan. Saya juga melihat juga di beberapa kabupaten kan kompetisi tidak jalan, hanya berharap dari piala bupati karena mungkin tidak ada anggaran. Kalaupun panitia lokal yang buat pun masuk keluar kiri kanan minta sponsor dan dana, akhirnya setengah mati juga panitianya. Nah, ada juga isu-isu miring skeptis di luar, panitia ini makan uang dan lain-lain. Kita tidak tahu ini entah siapa yang salah siapa yang benar. Sebenarnya pola pikir kita kembali lagi, kita reset lagi dari nol ya. Kita jangan berpikir maju, kita reset lagi dari nol bahwa kita buat kompetisi supaya anak-anak kita bisa menjadi pesepak bola yang lebih baik kemudian. Kalau seperti itu mungkin ya Om Peter kira-kira. Jadi memang kan kita mau bangun sepak bola kan, sepak bola ini sesuatu yang digemari oleh masyarakat NTT apalagi 100% mah. Kalau ada yang lihat mungkin di Kota Kupang ya, yang namanya sepak bola mini itu peserta bisa sampai 50, 60 gitu loh. Dia daftar 500.000, 1 juta dia mau gitu. Gitu.
hadiahnya pun tidak seberapa, yang penting main. Ya. Gitu. Artinya itu sekelas lapangan mini saja bisa gitu loh. Nah, artinya apa? Bahwa sebenarnya untuk kompetisi itu bisa, tapi memang ya kayak apa kita bilang tadi, sarananya ada atau tidak gitu loh. Masalah angka ketika kita ini semua bisa dibicarakan, semua bisa. Saya pikir semua paham, itu tidak menjadi soal. Nah, ini menjadi PR kita sama-sama ya. Baik kita yang kadang-kadang ya kan ngomong ini memang mudah gitu kan, tapi dalam realisasi pelaksanaannya tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi bahwa kalau kita punya keinginan, kita punya niat, tentunya bisa. Kita mulailah. Karena kenapa tidak ada kompetisi? Pertanyaannya. Karena anggaran nggak ada. Satu, anggaran. Perangkat pertandingan. Ya, mungkin bicara perangkat pertandingan. Yang ketiga, sarana. Sarana prasarana. Nah, yang berikut ini yang paling penting, ada anggota tidak untuk buat kompetisi? Iya. Ya kan? Iya. Nah, ini pertanyaan. Karena ketika ada event, tiba-tiba ada klub semuanya. Gitu kan? Pas event nggak ada klub sebenarnya langsung. Nah, ini yang mungkin kembali ke teman-teman di ASKAP ya. Ayo coba ini lagi, rapikan lagi klub-klub. Rapikan lagi sehingga ketika bicara kompetisi ya pesertanya jelas. Nah, gitu loh. Sistem apa yang ingin kita lakukan. Gitu. Mungkin lebih ke situ. Jadi kalau ada anggota tentunya bisa kita lakukan kompetisi. Tapi kalau tidak ada anggota memang susah ini. Nanti yang berkompetisi siapa? Berarti 4 faktor ini sangat penting ya. Anggaran, terus sarana dan prasarana, yang kedua perangkat termasuk wasit, teman-teman wasit itu perlu penting sekali teman-teman wasit. Terus yang terakhir tidak ada wasit kan tidak ada game. Iya. Yang terakhir otomatis anggota. Ya percuma lah kalau kita punya organisasi tapi anggota tidak ada. Giliran Piala Bupati semua pada rame-rame. Giliran ada turnamen itu semua pada rame-rame bentuk klub. Sedangkan kita tidak bisa merapikan apa sih klub-klub mana saja sih menjadi anggota. Makanya seperti itu. Itu tadi kembalinya Peter, semoga saja orang-orang yang mencintai sepak bola ini bisa satu visi bahwa no money nggak masalah, yang penting bagaimana kita bisa mendidik anak-anak NTT untuk bisa menjadi seorang pesepak bola yang baik adalah dengan adanya kompetisi. Biar latihan tiap hari pun, gitu kan. Tiap hari latihan, kalau tidak ada kompetisi tidak akan pernah bisa. Ya, contoh lah di sini juga ada begitu ya, di tempat saya gitu Om Peter. Adalah mungkin bukan di tempat lain, tempat saya juga ada klub yang memang tiap hari dia memang semangat latihan untuk anak-anak sebenarnya. Tapi kan percuma kalau kompetisinya tidak ada, tidak hidup. Kompetisi tidak hidup. Nah, tapi ya itulah catatan miris ya buat saya, mungkin juga teman-teman Om Peter dan teman-teman Mas Gibol bisa mengkritisi sehingga ini bisa terus kita suarakan supaya kita mereset pola pikir semua mindset pelaku sepak bola di Nusa Tenggara Timur. Kita mereset bahwa kita ini belum saatnya untuk berbicara industri di sepak bola ini. Kalaupun ada bonus hadiah yang besar berarti itu adalah rezeki buat kita atau reward. Tapi kita jangan pernah mereset membuat mindset anak-anak itu bermain bola harus dengan uang yang banyak. Supaya kita punya kompetisi ini bisa jalan. Sekarang bahkan ada Om Peter, ini turnamen apa nih? Hadiahnya berapa? Ya hadiahnya kecil. Padahal bukan itu kan maksudnya. Ya, menurut Om Peter kira-kira ini pandangan yang terjadi di Om Peter. Ya, memang itu realita ya, bahwa ya karena namanya ketika dia ikut event ini ada budget yang dia keluarkan, tentunya dia pingin dapat ya, ibarat kayak orang mancing ada umpan terus nanti dapatnya. Tapi saya tidak ingin bicara ke situ bahwa sah-sah saja orang punya pikiran ya. Tapi bahwa ketika kita berbicara tentang sepak bola NTT secara keseluruhan, tentunya kita ingin saling mendorong. Kita inilah pikiran yang kita saling menyalahkan itu tidak usah ya, hilangkan itu. Mari kita berpikir kira-kira gimana sih gitulah. Kita saya Muiz, Bung Sipriseko itu kita pernah melakukan itu ya. Dari saya ingat benar kita hanya dengan modal waktu itu 50.000 ya, masuk warnet, sewa sana sewa sini untuk bikin proposal dan sebagainya. Saya ingat benar ya, saya proposal pertama saya itu adalah sepak bola merah putih gitu loh. Menjelang 17-an seperti ini, momentum itu saya pakai sepak bola merah putih. Saya datang ke Sampurna, baru pertama ketemu sama pimpinannya, dia baca proposal saya, dia bilang, sudahlah, saya tantang aja lah, gini, bisa nggak ajak salah satu media untuk kita jalan bareng-bareng, gitu. Dan saya bilang sama dia, bisa,
Saat itu saya balik, saya ketemu dengan Muiz, saya ketemu dengan Sipri, kita bincang akhirnya. Kebetulan Om Sipri di Pos Kupang, kita ketemu sama Om Dion DB Putra, Pemret, terus kita ketemu sama Om Dami Godo. Nah, akhirnya oke, kita jalan bareng sama Pak Daud Sutikno, pemimpin perusahaan waktu itu. Oke, kita jalan bareng-bareng, namanya Ji Samsu Pos Kupang. Udah disitulah kita memulainya. Dari awalnya itu kita 16 peserta juga orang tidak mau main. Benar-benar tidak mau main gitu loh. Karena ini event apa sih gitu kan. Tapi setelah event yang pertama, tahun berikut kita bikin event lagi, itu kita sudah mulai menyeleksi tim. Bahkan sampai nama pun, ketika Anda daftar dengan nama yang tidak menjual ya, dari sisi bisnis, kami kalau mau ganti namanya, ikut kita gitu loh. Nah, jadi ini kan tadi kita bicara, ini kan juga bisnis, karena ketika diolah sama teman-teman media, ini juga wah kelihatannya bagus gitu. Macam kayak teman-teman dari Makassar mau ikut ini, kasih nama kita mau misalnya namanya Juku Eja gitu loh. Nah, sehingga ketika ngomong Juku Eja orang Makassar merasa gitu loh. Nah, inilah hal-hal yang sering pengalaman saja bahwa kita memulainya dengan apa? Hal-hal yang sederhana yang juga tidak dianggap orang. Tapi sampai akhirnya kolaborasi itu bisa menjadi sebuah event yang sampai hari ini masih sangat dirindukan. Dan mudah-mudahan kemarin saya juga sempat bincang-bincang dengan Om Muiz, dengan Om Sipri. Rindu lagi nih lihat lapangan Stadion Oipoi sudah hijau lagi nih. Mudah-mudahan yang tertunda yang belum sempat kita laksanakan bisa kita olah lagi gitu. Jadi saya mau bilang bahwa jalan saja, nggak usah berpikir sesuatu yang ideal. Karena ideal itu akan kita ketemukan setelah kita berjalan. Kayaknya pembicaraannya juga lumayan banyak masukan. Ini sebenarnya poinnya hanya di situ saja, bagaimana ketika kita berbicara tentang sepak bola, berarti kita harus mereset pikiran kita bahwa kita harus mendidik anak-anak kita untuk menjadi pemain sepak bola profesional dan lebih baik lagi mungkin. Kadang juga teman-teman yang dari sisi teknis, ini sepak bola kan banyak sekarang, setelah ada organisasi, kan ada kita bicara dari sisi teknis dan juga dari sisi organisasi. Tidak bisa kita benturkan antara teknis harus merasa diri paling benar dengan organisasi. Sebenarnya ini dua kepingan yang memang harus jadi satu, dia melebur, tidak mungkin menjadi salah. Mungkin sekarang kita jadi sisi pemain, atau kita jadi sisi pelatih, atau pemilik klub, kemudian kita merasa bahwa di organisasi ini tidak betul lah. Giliran besok dia masuk dalam sebuah organisasi, dia bingung ini bagaimana cara merangkul yang di bawah. Ini menjadi masalah yang mungkin sekarang orang ND bilang itu apa ya? Wawote ya, betul. Wawote itu bagaimana ya? Sudah semrawut begitu ya, susah lah, susah terurai. Kusut habis, benang sudah kusut sekali. Jadi sebaiknya kita mereset semua dari nol, kita mulai lagi sama-sama, semoga sepak bola NTT lebih baik lagi. Om Peter mungkin ada pesan untuk pencinta sepak bola, apalagi besok katanya Suratin U17 akan main di ND tanggal 2 Agustus. Mungkin ada pesan-pesan atau apa yang mungkin Om bisa sampaikan supaya mungkin menjadi informasi yang baik buat kami pencinta sepak bola, kami penonton sepak bola, dan mungkin teman-teman pelaku sepak bola di luar sana. Silakan Om Peter. Ya, jadi mungkin yang pertama saya mau bilang berhenti kita saling menyalahkan, ya. Berikanlah sebuah kritikan dengan solusi, ya. Karena tentunya kita semua orang bola ingin sepak bola maju. Tidak ada orang yang ingin sepak bola itu mundur, itu pasti. Nah, yang kedua bahwa terkait dengan Suratin, ya. Seringkali masih ada oknum-oknum ya yang masih ingin menggunakan momentum ini untuk juara dengan cara-cara yang tidak sportif, yaitu curi umur, tipu umur dan sebagainya. Kalau saya bilang stop sudah, gitu loh. Karena tidak ada untungnya, gitu loh. Ya, bahwa kita memulai dengan sesuatu yang baik, gitu loh. Karena tujuan kita bukan hanya soal juara, tetapi bos, di dalam sepak bola, dalam olahraga itu adalah sportif. Fair play. Ya, fair gitu lah, fair dia. Jadi jangan lagi kita mengajarkan anak-anak kita yang baru bertumbuh ini dengan cara-cara yang tidak sportif ya, tanda kutip bahwa tadi umurnya sudah lewat, kita rubah sana sini untuk ini. Ini anak kok tidak tahu tiap tahun dia usianya tetap saja di situ kan. Nah, ini menjadi catatan yang ini ya, bahwa stop tipu umur gitu loh. Dan yang berikut bahwa gunakanlah momentum Suratin ini dengan sebaik-baiknya ya. Silahkan kirim anak-anak untuk bisa
berkompetisi dengan baik. Inilah panggung bagi mereka yang kita siapkan, misalkan gunakan sebaik-baiknya, gitu loh. Jadi ajarkan mereka dengan baik di situ, karena anak-anak ini akan melihat kita, baik kita sebagai pelatih, baik kita sebagai ofisial dan sebagainya. Pemilik klub. Ya, kalau kita yang memulai tindakan tidak sportif, akan diikuti oleh anak-anak. Tapi saya yakin sekali bahwa ketika kita bilang, stop, Anda tidak boleh melakukan itu, dia akan dengar kita. Nah, jangan sampai terbalik. Kita yang lari kejar orang, akhirnya anak-anak ikut kita kejar orang juga, gitu loh. Mungkin itu poin-poin yang ini, bahwa akan ada level mereka yang juara di sini akan mewakili NTT ke tingkat nasional Suratin. Tentunya jangan sampai momentum ini mereka sia-siakan. Jadi yang belum mungkin sampai hari ini belum memutuskan, mungkin bisa memutuskan untuk ikut atau bisa berkompetisi. Karena membina tanpa ikut kompetisi juga sayang, mungkin seperti itu. Oke, Om Peter, Sobat Milenial semua, tadi banyak sekali cerita-cerita dengan saya dan Om Peter. Kayaknya semua harus perlu dengar sampai selesai dari awal, karena banyak poin penting yang ada dari hasil pembicaraan, bincang-bincang, ngobrol-ngobrol singkat saya dengan Om Peter. Semoga menjadi catatan untuk kita semua pelaku sepak bola di Nusa Tenggara Timur, bukan cuma yang ada di sini dan di sana dan di mana-mana. Tapi kita harus bisa mereset pola pikir kita bahwa kita harus sama-sama membina adik-adik kita untuk bisa menjadi pesepak bola yang lebih baik. NTT, manfaatkan Suratin U17 untuk berkompetisi dengan baik, hilangkanlah ego dan semua kepentingan, mari kita bersama-sama, karena ini momennya anak-anak kita, momennya adik-adik kita untuk menunjukkan skill bermain bola, bahwa NTT juga punya bakat bermain bola baik untuk Indonesia ke depan. Kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah, kemana ate, tahun OT, salam spirit, Om Peter.